Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sanda Juri. Di video kali ini saya akan membahas tentang peternakan. Namun sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih ya kepada teman-temanku yang sudah memberikan trotolan murai batu ya. Dengan begitu saya akhirnya bisa terus memberikan edukasi kepada teman-teman. Apa itu tentang peternakan? Jadi trotolan-trotolan yang pertama kali diberikan kepada saya itu kan akhirnya sudah pastol teman-teman ya. Dan akhirnya saya bawa ke Lampung. Nah di Lampung karena ada tempat untuk beternak ya. Dan saya juga memang sudah niatkan nanti setelah burung-burung yang saya bawa ke Lampung itu sudah pastol, maka saya akan coba untuk ternakan gitu ya. Nah teman-teman, ini kan sedikit lebih mudah untuk saya ya. Jadi saya itu butuhnya pengen memberikan pengalaman kepada teman-teman. Dengan adanya trotolan-trotolan ini, dengan adanya burung-burung yang pernah diberikan kepada saya lebih mudah, lebih ringan gitu loh teman-teman ya. Tidak harus mengeluarkan banyak uang. Nah di situ saya memang niatkan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman tentang murai batu. Selebihnya yaitu tentang peternakan. Teman-teman, awal saya di Lampung, saya langsung bikin 4 kandang ya. Nah, di situ selalu saya update bagaimana sih perkembangan kandang saya. Nah, di setiap video tentang peternakan ini, saya selalu mengatakan kepada teman-teman dan mengajak ini ya, pengertiannya mengajak supaya teman-temanku itu ikut serta beternak burung murai batu. Nah, selalu saya katakan beternak murai batu itu sangat mudah. Malah saya pernah bikin satu judul ya. Di situ saat saya menjodohkan murai batu ya, saya mengatakan, saya memberikan judul itu ya, beternak murai batu lebih mudah daripada beternak burung kenari. Kenapa seperti itu? Karena saya pernah beternak semuanya. Gitu teman-teman ya, saya pernah beternak burung kenari, itu sangat mudah ya. Beternak lovebird juga mudah. Beternak murai batu itu juga mudah teman-teman ya. Malah menurut saya itu lebih mudah beternak murai batu ketimbang beternak kenari. Oke teman-teman. Nah untuk pembahasan kali ini saya lebih akan memberikan pengalaman kepada teman-teman tentang biaya produksi ya. Teman-teman, saat saya di Lampung ya, tentang penjodohan ya, itu kan sangat mudah ya penjodohannya. Orang saya itu membuktikan kepada teman-teman penjodohan dengan cepat ya waktu itu ya. Saya jodohkan burung itu ada yang sehari ya, ada juga yang 3 hari ya dalam penjodohan, proses penjodohan itu. Dan burungnya semua hari ini juga berproduksi gitu loh teman-teman ya. Artinya apa? Apa yang saya lakukan itu semua berhasil. Nah, di sini saya lebih akan membahas tentang biaya operasional supaya nanti teman-teman itu bisa memanage ya peternakannya. Jadi teman-teman itu nanti dengan adanya harga ini kan ada beberapa teman yang di YouTube juga mengatakan bahwa harga murai batu itu sekarang turun gitu ya. Dan bla 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 gitu ya, yang intinya ini nantinya jadi pesimis gitu loh teman-teman. Dan saya juga sebenarnya ingin menanggapi komentar teman-teman ini. Saya takut ya komentar teman-teman ini malah nanti kalau dibaca oleh pemula-pemula yang baru pengen berniat nih beternak murai batu, akhirnya karena lihat komen seperti itu akhirnya dipupuskan tuh niatnya. Teman-teman, menurut mereka murai batu itu di pasaran harganya merosot gitu ya, harganya sangat murah. Nah, perlu teman-teman ketahui, untuk ukuran murai batu yang kualitas itu tidak mungkin ada di pasar gitu ya. Trotolan murai batu dari peternak yang kualitas ya, peternak-peternak yang cukup punya nama, burung-burung yang bagus, burung-burung yang kualitas ya, dari indukan yang kualitas, nggak mungkin larinya ke pasar gitu loh teman-teman ya. Jadi jangan bicara tentang standar harga pasar, karena burung-burung yang kualitas itu tidak mungkin larinya ke pasar. Teman-teman,
Saya selalu ingatkan kepada teman-teman supaya murai batu yang teman-teman pelihara ini ya, anakannya itu ada harganya. Bagaimana? Yaitu dengan menunjukkan kualitasnya. Tentu saja kalau kita bicara tentang kualitas itu tidak ada standar harga. Gitu ya teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui, di antara teman-teman saya gitu ya, peternak-peternak seperti mana yang dari Palembang, ada yang dari Padang ya, seperti mana Ken Murai itu antara sekitar 8 juta sampai 12 juta lah ya. Terus kayak di tempatnya Mas Yogi itu masih harganya 6 sampai 8 juta gitu ya. Terus di tempatnya teman-teman kita yang ada di Jawa Timur ini juga yang masih stabil dengan harga 5 juta. Tentu saja ini kan sebagian orang melihat wah harganya kok mahal ya. Tapi juga saya suka karena apa teman-teman, mereka tetap menjaga tentang kualitas ya, karena ada harga ada kualitas, pengertiannya seperti itu. Nah, namun ya saya juga pernah melihat ya burung yang ada di sekitar sini teman-teman. Ini juga kabar dari teman-teman di sini bahwa ada burung-burung yang dijual dengan root gitu teman-teman ya, dengan harga yang sangat murah. Nah teman-teman, di pembahasan ini saya akan membahas biaya operasional indukan murai batu dan trotolan gitu ya. Nanti teman-teman akhirnya tahu ya berapa sih ketemunya satu ekor trotolan murai batu jantan, harganya berapa gitu ya. Kalau masalah kualitas itu tadi saya katakan, yang namanya kualitas ya, burung bagus itu tidak ada harga pasarnya gitu teman-teman. Oke. Jadi ini hitung-hitungan saya saat di Lampung dan saat di Jawa. Kalau di Lampung ini teman-teman, saya kan menggunakan pakan untuk indukan itu kan jangkrik sama kroto ya. Ya sesekali saya kasih sosis. Ya, sosis itu saya berikan di saat burung itu mau dijodohkan atau saat dia proses kawin, itu saya berikan. Tapi kalau sudah proses penjodohan sudah selesai, dia sudah berproduksi, saya pure pakai jangkrik dan kroto. Oke ya. Kalau harga jangkrik di Lampung itu 1 kilo jangkrik itu 50.000 ya. Itu saya berikan untuk 4 kandang dan saya bisa memberikan itu selama 5 hari. Jadi 1 kilo itu bisa dipakai 5 hari ya untuk 4 kandang. Artinya apa? Sehari itu 1 kandang itu setengah on ya. Setengah onnya itu berarti 2.500 ya. Nah, harga kroto per kilo di sana itu 80.000 ya teman-teman ya. Terus kroto ini saya berikan setengah on ya, berarti ketemunya berapa tuh? 4.000 ya. Biaya pakanan sehari ini ya, untuk satu pasang itu 6.500. Kalau kita kalikan 30 hari atau sebulan nih, berarti ketemunya 195.000. Oke ya. Nah sekarang kalau di Jawa teman-teman, jangkrik itu harga per kilonya 40.000. Kalau kita berikan setengah on berarti kan 2.000 ya. Kroto di Jawa itu yang sangat mahal. Kroto di Jawa itu 200.000 per kilo ya. Nah kalau kita berikan setengah on berarti kan 10.000 ya teman-teman jatuhnya ya. Biaya untuk per hari satu pasang itu berarti 12.000 per harinya. Nah operasional dalam 1 bulan itu 360.000. Nah teman-teman, ini ada opsi yang lebih murah ya. Kalau di Jawa itu kan, khususnya di Jawa Timur itu banyak ya yang cari atau juga beternak ulet kandang ya, itu sangat murah. Ulet kandang itu sekilonya 25.000. Nah kalau pemberian ulet kandang ini rata-rata itu diberikan 1 on dalam sehari teman-teman ya. Artinya berarti berapa itu? 2.500 ya seharinya. Nah ditambah dengan jangkrik setengah on berarti 2.000 teman-teman ya. Biaya pakan sehari ini 4.500. Nah kalau 1 bulan ya dikalikan 30 hari ini dari 4.500 berarti ketemunya 135.000. Oke teman-teman ya. Itu tadi biaya operasionalnya ya, operasionalnya indukan.
Nah sekarang gini, kalau trotolan kita enaknya ngitung per ekor aja teman-teman ya. Jadi akan lebih mudah nantinya. Nah kalau trotolan nih teman-teman, kalau teman-teman pakai fur kucing ya, jadi trotolan satu itu membutuhkan 100 gram ya, sampai dia nanti mandiri. Nah harga 100 gramnya ini kalau kita pakai fur kucing yang mereknya Royal Canin, harganya 25.000 ya. Ini cukup untuk satu burung diberikan 1 bulan ya, untuk satu burung 1 bulan. Oke ya. Nah teman-teman, ini untuk akumulasinya ya, dari biaya operasional indukan dan loloan ini teman-teman ya. Kalau kita menggunakan ulet kandang plus jangkrik ya, berarti kan 135 ditambah 25.000. Ini ketemunya 160.000 ya. Terus kalau menggunakan kroto plus jangkrik ya, ini agak mahal nih, 360.000 plus ya 25.000. Jadi ketemunya 385.000 kalau kita memakai lolohan pakai fur kucing. Nah sekarang kalau lolohan yang menggunakan campuran kroto dan fur, kebutuhan satu burung itu teman-teman umumnya itu 25 gram ya sehari. Ini kalau harga 25 gram ini kan berarti 5.000 ya. Karena di sini satu onnya itu 20.000 teman-teman ya. Kalau 25 gram ini berarti kan 5.000 rupiah ya, dikali 1 bulan sampai dia itu mandiri teman-teman, itu kan ketemunya 150.000 gitu ya. Nah sekarang kalau kita jumlahkan operasional sebulan memakai ulet kandang dan jangkrik itu 135.000 plus 150.000, ini ketemunya 285.000. Nah kalau kita memakai kroto plus jangkrik ya, 360.000 plus 150.000, jadi ketemunya 510.000. Itu kalau di Jawa teman-teman ya. Tentu saja nanti menyesuaikan ya, karena semua ini juga umum diberikan ya, dan ini semua cara-cara ini juga ini berhasil gitu loh teman-teman, tinggal selera dari peternaknya. Oke, sekarang kalau di Lampung nih, kalau di Lampung lolohan yang menggunakan kroto plus fur ya teman-teman, 25 gram itu ketemunya kan 2.000 rupiah dikali 30 hari ya. 1 bulan itu berarti 60.000. Nah biaya operasionalnya ditambah dengan biaya lolohan ini tadi, biaya operasionalnya 195.000 plus 60.000, jadi ketemunya 255.000. Nah kalau pakai fur kucing ya, biaya operasionalnya indukan itu 195.000 plus 25.000, ketemunya 220.000. Tuh teman-teman ya. Nah teman-teman, hitung-hitungan semua ini pakai hitungan lebih teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya juga fleksibel. Teman-teman malah bisa bikin lebih murah lagi. Satu contoh tuh ya, banyak juga yang beternak yang menggunakan itu untuk indukan itu sudah menggunakan fur ya. Ada fur tuh, kita nggak usah sebutkan mereknya ya, yang harganya 75.000 ya. Ada juga yang orang itu yang menggunakan fur standar protein ya. Malah ada juga itu yang menggunakan fur yang sebenarnya agak lucu juga gitu loh teman-teman ya, fur halus ya. Sebut mereknya nggak apa-apa ya. Itu leopard itu seperti Mas Uut yang dia beternak warna tuh teman-teman ya, yang ada warna supa, terus bloro ekstrim, itu kan jelas ya sewaktu saya ke sana itu. Dan teman-teman kalau nanti nggak percaya bisa lihat videonya. Itu Mas Uut menggunakan pakan pokoknya untuk yang burung diternakan itu menggunakan leopard. Dan itu ada alasannya. Gitu ya teman-teman ya, itu ada alasannya. Kalau teman-teman penasaran nanti teman-teman silahkan lihat videonya. Ya, itu peternak yang memang dia fokus bukan untuk segmen lomba, bukan segmen ekor, tapi dia lebih ke segmen warna. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi saya katakan ini fleksibel ya. Masih bisa
tekan lagi biaya produksinya itu seperti mana menggunakan fur. Setahu saya fur yang umum dipakai itu yang harganya 75.000. Dan untuk satu pasang ya indukan itu membutuhkan dalam 1 bulan itu membutuhkan satu bungkus fur itu. Fur itu dalam kemasan 500 gram atau setengah kilo. Harganya 75.000. Nah, berarti kan lebih murah lagi. Sekarang kalau udah pakai fur ya, indukannya udah pakai fur, terus si loloannya itu juga pakai fur kucing, berarti ketemunya berapa? Cuman 100.000 loh teman-teman dalam sampai panen gitu ya. Ketemunya kita ngitung 1 bulan itu kan karena indukan rata-rata. Jadi setelah kita ambil kita panen nih umur 6 hari kita panen, biasanya tuh nanti menunggu 1 minggu dia juga sudah bertelur, dan setelah itu dia langsung mengeram. Siklusnya pokoknya 1 bulan sekali gitu teman-teman ya. Jadi akan lebih mudah kalau kita hitungnya seperti ini ya. Mundur-mundur itu mungkin mundur-mundur sekitar 5 hari 10 hari lah ya. Dan ingat teman-teman, ini hitungan saya masih hitungan lebih ya teman-teman ya. Artinya apa? Masih bisa ditekan lagi. Nah, jadi untuk teman-temanku yang berniat nih beternak murai batu, nggak usah ragu lagi. Kalaupun di pasaran itu kok harganya katanya murah gitu ya, sekarang murah ya. Kalau kita ambil nih, diambil yang paling murah aja teman-teman ya. Kalau kita sama-sama pakai furnya itu tadi, berarti operasionalnya 75.000 plus loloannya itu 25.000, berarti 100.000. Trotolan tuh harganya 100.000. Terus sekarang kalau seumpama kita pakai yang paling murah ini kan berarti kalau di Jawa ini pakai ulet kandang teman-teman ya. Kalau pakai ulet kandang ini kan ketemunya 135.000 ya. Terus plus 25.000. Itu berarti trotolan itu harganya berapa? 160.000 modalnya. Jadi kalau harga jualnya terus sampai 500.000 ya kita masih tetap ada keuntungan. Gitu ya teman-teman ya. Ya kalau bisa tuh jangan murah-murah jualnya. Ingat teman-teman juga ya, walaupun teman-teman menjual lebih murah dari itu, ingat kalau kita bicara tentang pemain ya, pemain juga tidak mungkin cari burung yang terlalu murah. 1 ya. 2, dengan adanya teman-teman jual burung yang terlalu murah ini nanti pemain pasti akan membaca bahwa ini burung apaan sih, begitu ya. Nah terus apalagi teman-teman, rata-rata ya umumnya yang namanya burung kualitas dari peternakan yang kualitas ya, dari hasil indukan yang kualitas pula, itu tidak lari ke pasar. Jadi jangan katakan harga pasaran ya, karena mereka nggak mungkin masuk ke pasar burung-burung mewah ini. Yang jelas malah banyak indenan gitu teman-teman. Saya rasa cukup sekian, sukses selalu.